Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di kesempatan kali ini, ADC mau bahas film Big Bad Wolf 2013. Menceritakan tentang seorang ayah yang menuntut balas dendam atas kematian putri sematawayangnya. Namun ternyata bukan hanya dia saja yang mengincar si pelaku itu. Pihak polisi yang menangani kasus putrinya pun ikut turun tangan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Daripada kalian penasaran, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya 3 bocil, yaitu Brian, Listy, dan May yang sedang bermain petak umpet di sebuah rumah kosong. May bersembunyi di dalam lemari, sementara Listy di luar rumah. Tanpa diduga, May menghilang dan hanya meninggalkan sepatunya saja. Dicari kemana-mana, tapi mereka tetap tidak menemukan May. Beberapa hari kemudian, setelah melakukan penyelidikan, seorang polisi bernama Mickey menangkap dan membawa guru agama di sekolah setempat yang bernama Dror ke sebuah bangunan kosong. Meskipun Mickey dan kedua anak buahnya menginterogasi Dror dengan cara kasar, tetapi Dror tampak seperti tidak bersalah. Bahkan ia tidak mengetahui penculikan yang dimaksud. Karena Mickey main hakim sendiri, rekannya yaitu Rami melapor ke komandan mereka bernama Sivka. Akhirnya interogasi pun dihentikan dan Dror dibebaskan begitu saja. Namun di sini mereka tidak tahu kalau ada bocil yang kebetulan bermain di sekitar merekam semua aksi interogasi yang dilakukan Mickey. Di keesokan harinya, Sivka memarahi Mickey soal kejadian kemarin. Karena kelakuan Mickey itu membuat si pelaku jadi bebas berkeliaran. Dan hal tersebut akan sangat membahayakan May. Kemudian Sivka memberi peringatan, jika terjadi sesuatu pada May, maka Mickey akan dipindah tugaskan ke Dishub. Mendapat info keberadaan May, saat itu juga Mickey dan Rami diperintahkan untuk segera menuju TKP. Setibanya di sana, mereka mulai berpencar. Ternyata benar mereka menemukan May di hutan tersebut, tapi kondisinya sangat mengenaskan. May terikat pada sebuah kursi dengan badan penuh luka dan tanpa kepala. Sivka dan para anggota polisi yang baru datang pun langsung meramaikan tempat itu. Kemudian Sivka menyuruh Mickey pergi untuk melapor pemindahannya, karena kasus ini akan dia berikan ke Rami. Waktu Mickey mau pergi, si bapak korban bernama Gidi tiba di TKP. Berdasarkan informasi dari Sivka, Gidi merupakan pensiunan militer di Lebanon. Singkat waktu, di keesokan paginya, video interogasi Mickey itu ternyata sudah viral. Hal tersebut tentunya berdampak buruk ke Dror. Di mana para murid, orang tua murid sampai pihak sekolah pun menuduh dia sebagai predator bocil. Akibat gosip yang sudah beredar itu, Dror dipecat dari pekerjaan. Tak sampai di situ, keluarga kecil Dror pun jadi berantakan. Melalui telepon, sang istri melarang Dror menemui putrinya. Bahkan untuk memberi hadiah di hari ultah putrinya pun, Dror tidak diizinkan. Akan tetapi tanpa sepengetahuan istrinya, Dror berada di tempat kelas balet putri mereka. Akhirnya dengan sepeda, Dror berhasil membujuk si anak pulang ke rumah dan memakan kue buatan Dror. Sama halnya dengan Mickey, ternyata video itu membuat karir dan namanya hancur. Sivka bisa saja membantu Mickey untuk menyelamatkan karir dan namanya. Tetapi dengan cara Mickey harus bisa membuktikan kalau Dror pelakunya, juga bisa menemukan kepala May. Mendengar tawaran yang menggiurkan, Mickey pun mulai menyusun rencana untuk menculik Dror. Tapi sebelum itu Mickey memantau Dror dulu. Namun tanpa ia sadari, Gidi ternyata melakukan pemantauan juga. Lalu Gidi menerima telepon dari rekannya yaitu Eti. Selesai teleponan, Gidi pergi menuju alamat yang sudah Eti berikan. Di sana, Eti memperlihatkan sebuah rumah kumuh yang jauh dari pemukiman. Kemudian Gidi meminta Eti menunjukkan basement. Rupa-rupanya Gidi mencari rumah sewaan untuk menyekap Dror, karena ia yakin juga Dror terlibat. Dan setelah merasa cocok dengan rumah itu, Gidi pun setuju menyewanya. Singkat cerita, tanpa saling tahu, Gidi dan Mickey tengah melakukan persiapan untuk menculik Dror. Besoknya ketika Gidi nunggu waktu yang pas buat jalanin misi,
Tak disangka Mickey juga ada di sana. Karena sibuk ngurusin si Doggy Dror, kehadiran Mickey pun akhirnya diketahui oleh Dror, sehingga mereka terlibat kejar-kejaran. Mickey sempat kehilangan jejak Dror, tapi keberuntungan berpihak padanya, di mana Mickey berhasil melumpuhkan Dror saat ia terjepit pada celah mobil truk. Ketika Mickey beranjak pergi, Gidi mengikutinya dari belakang. Singkat waktu, Mickey yang sudah sampai di tengah hutan menyuruh Dror untuk menggali kuburannya sendiri. Akan tetapi belum kelar lubang dibuat, Dror berhenti dan meminta Mickey melepaskannya. Permintaan itu pun jelas ditolak mentah-mentah. Kemudian Mickey menekan Dror dengan lebih keras lagi agar ia mengakui perbuatannya, sekaligus memberitahu lokasi di mana kepala May disembunyikan. Tetapi Dror tetap kekeh bahwa ia tidak tahu. Dan ketika Mickey akan menembak, tiba-tiba dari belakang Gidi yang sudah sampai membuat kedua orang itu pingsan, kemudian membawa mereka ke rumah. So do I. You can... Di sana ternyata Gidi sudah mengikat Dror di kursi yang sebelumnya sudah ia siapkan. Kemudian Gidi memberitahu Mickey kalau dia akan menyiksa Dror dengan cara yang sama seperti Dror menyiksa putrinya. Lalu Gidi menyuruh Mickey untuk mematahkan jari-jari tangan Dror. And so the little girls would fall into a deep sleep. You're not normal. It wasn't me. Walaupun Mickey sedikit takut, tapi ia bisa melakukannya. Kemudian Gidi pergi ke atas sebentar untuk angkat telepon dari ibunya. Ia menyuruh Mickey lanjutin penyiksaan sampai ia selesai teleponan. When did you plan on telling me? Tell you what? Karena Gidi pergi keluar kota nggak bilang-bilang, ibunya pun tentu cemas. Apalagi rumah tangga Gidi baru saja mengalami keretakan setelah kematian putrinya itu. Supaya tidak khawatir lagi, si ibu bakal minta ayah Gidi berkunjung ke tempat Gidi untuk mengecek keadaannya. Meski Gidi menolak, tetapi si ibu tidak menggubris dan langsung menutup telepon. Sementara itu, Mickey memberi kesempatan Dror untuk berbicara. Tapi bukannya mengaku, Dror malah meminta belas kasihan, di mana ia mampu mempengaruhi Mickey hingga membuatnya merasa iba dan tidak melanjutkan penyiksaan. Selesai teleponan, Gidi kembali ke basement. Baru saja melakukan 3 pukulan ke telapak tangan Dror dengan martil, tiba-tiba Mickey menghentikan Gidi. Tentu saja hal tersebut membuat Gidi marah. Gidi merasa kalau Dror sudah mempengaruhi Mickey. Karena emosi dengan keraguan Mickey, Gidi pun membuat mereka berdua pingsan. Setelah itu, Gidi kembali ke atas untuk membuat kue ultah yang nantinya ia berikan ke Dror. Namun kue itu Gidi campurkan dengan banyak obat tidur. Selesai kue dibuat, Gidi kembali ke basement. Kemudian ia meminta Dror untuk mengakui perbuatannya. Namun Dror lagi-lagi meminta belas kasihan untuk dilepaskan, di mana hal tersebut membuat Gidi sangat geram. Lantas ia mencabut kuku jari kaki Dror menggunakan tang. Meskipun merasa sangat kesakitan, Dror tetap bersikeras kalau dia bukan pelakunya. Sebelum melakukan hal yang sama di kaki satunya, Gidi istirahat sebentar di depan teras rumah. Singkat waktu ketika Gidi akan memberikan kue buatannya, bel rumah berbunyi. Sambil memegang pistol, Gidi mengecek lewat jendela. Rupanya itu ayah Gidi yang bernama Steve. Dengan membawa sop buatan ibu Gidi, mereka makan bersama sambil ngobrol sampai malam. Lalu Steve mendengar suara gaduh. Gidi beralasan kalau itu hanya tikus dan ia akan mengurusnya sendiri. Gidi memberitahu mereka akan kedatangan ayahnya. Kemudian ia melukai dahi Dror untuk membuatnya diam. Kemunculan Steve membuat Gidi kaget hingga menjatuhkan pakunya. Kemudian Gidi meminta ayahnya kembali ke atas dan nanti ia akan menjelaskan semuanya. Meski Steve merasa bingung, tapi ia nurut saja. Di sini Gidi mulai mengaku kalau di hari putrinya hilang itu, Gidi selingkuh dengan sekretaris di kantornya hingga ia lupa menjemput May. Nah, dari situlah Gidi merasa sangat bersalah. Apalagi menurut hukum Yahudi, jasad anaknya tidak bisa dikubur jika anggota tubuhnya tidak lengkap. Maka dari itu, Gidi sengaja menyekap Dror untuk tahu di mana kepala putrinya disembunyikan. Mendengar itu, Steve jadi ikutan emosi, lantas ia akan membantu Gidi.
Waktu mereka masih ngobrol, Mickey yang menyimpan paku berkarat meminta Dror untuk berbohong tentang lokasi kepala gadis itu supaya dapat memberi mereka waktu untuk melarikan diri. Sesaat kemudian, Giddy dan Steve yang sudah kelar ngobrol kembali ke basement. Steve akan menyiksa Dror dengan dibakar karena menurutnya cara itu sangat ampuh untuk menakuti manusia. But just to be on the safe side. Dan ternyata benar, akhirnya Dror membuka mulut. Ia memberitahu kalau lokasi kepala Putri Giddy terletak di halaman sekolah yang baru dibangun, tepatnya di bawah ventilator. Setelah Giddy pergi, Steve kembali ke atas untuk mencari makanan. Menemukan kue di kulkas, Steve yang lapar pun langsung memakannya tanpa ia tahu kalau kue itu sudah dicampur obat tidur. Melihat Steve jatuh pingsan, Mickey menggunakan kesempatan itu untuk melepaskan diri dengan paku yang ia sembunyikan tadi. Sementara Giddy yang sudah sampai di lokasi langsung menggali tanah yang disebutkan Dror. Setelah menggali sampai dalam, ternyata Giddy tidak menemukan apapun. Berpikir Dror telah menipunya, Giddy segera cepat pulang ke rumah. Kembali ke Mickey yang sedang berusaha membuka ikatan tali Dror. Baru sebagian membuka tali, Mickey mulai pelin-pelan. Ia yakinin sekali lagi apakah Dror memang pelakunya, tetapi jawaban Dror tetap sama. Mickey pun tidak jadi melepaskan Dror dan kabur sendirian dengan sepeda bocil yang ada di depan rumah Giddy. Di tengah perjalanan, tanpa sengaja Mickey bertemu pengawas perbatasan wilayah. Lalu Mickey meminjam ponselnya. Saat menelpon Zivka, ternyata istrinya berada di kantor polisi. Sang istri lagi panik karena putri mereka tidak ada kabar sejak les balet itu. Oh, ternyata tali itu bukan anak Dror tapi anak Mickey. Menyadari si anak juga diculik oleh Dror, ia bergegas lari ke rumah Giddy. Akan tetapi Giddy sudah lebih dulu sampai. Melihat ayahnya pingsan, Giddy yang mengira itu perbuatan Dror langsung menggergaji lehernya. Steve yang sudah terbangun pun menembak atap guna menghentikan Giddy. Bersamaan dengan itu Mickey sampai di rumah dan mencoba untuk meminta Dror memberitahu lokasi putrinya. Giddy dan Steve tentu merasa heran. Tetapi Dror yang sudah dalam kondisi sekarat pun tersenyum kecil dan tewas sebelum dia bisa menjawab. Di adegan terakhir, Rami yang sedang menyelidiki kasus Medan Putri Mickey disuruh memeriksa rumah Dror untuk mencari petunjuk. Tapi dia tidak menemukan apapun dan akhirnya meninggalkan rumah Dror. Namun di sini Rami tidak tahu kalau ternyata Putri Mickey berada di balik dinding palsu dalam kondisi sudah tewas. Dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita dari film Big Bad Wolves. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.